Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Partikel akselerator atau akselerator partikel. Seperti namanya, akselerator atau akselerasi menghasilkan percepatan. Ya, akselerator partikel merupakan sebuah perangkat mekanis yang dibuat khusus oleh para ilmuwan untuk dapat mengakselerasikan atau mempercepat pergerakan benda-benda subatomik seperti partikel atau ion-ion bermuatan. Tak hanya mempercepat atau mengakselerasikan partikel, akselerator partikel juga dapat membuat energi materi yang dipercepat menjadi keadaan energi yang sangat tinggi. Ya, sejak pertama kali diperkenalkan di era 1929, sebut saja akselerator sirkuler klasik seperti siklotron yang memiliki bentuk lintasan mirip obat nyamuk yang dirakit pada sepasang plat D untuk membolak-balikkan arus secara bergantian untuk mempercepat partikel. Ya, meski klasik, partikel sirkuler akselerator seperti siklotron telah membuat terobosan-terobosan besar terutama di era tahun 40-an ketika perangkat ini berhasil menemukan berbagai macam isotop-isotop berat radionuklida atau unsur radioaktif seperti plutonium, kurium, radium, amerisium, dan lain-lain. Ya, partikel-partikel berat tersebut faktanya tercipta dari proses pembombardiran ion atau partikel dasar yang dipercepat seperti neutron, elektron, partikel alfa, dan lain-lain, di mana mereka dipercepat dan ditabrakan pada target inti atom radioaktif lain seperti uranium atau thorium hingga menghasilkan penambahan struktur atom dan menukleosintesis jenis atom baru. Ya, saat ini ada banyak jenis akselerator partikel yang umum digunakan untuk berbagai penelitian ilmiah, bahkan untuk industri dan medis, seperti halnya siklotron, sinkotron, linear akselerator, dan lain-lain. Bahkan dalam beberapa dekade terakhir, akselerator partikel terbesar di dunia yakni LHC atau Large Hadron Collider yang dibangun di kedalaman 100 meter dengan panjang cincin magnet superkonduktor sepanjang 27 km. Diketahui mereka mampu menghasilkan berkas hingga berenergi 6,8 tera elektron volt atau sekitar 6,8 triliun elektron volt. Ya, dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah sering dan banyak mengulas tentang hal-hal yang berhubungan dengan LHC. Silakan teman-teman cek pada playlist Profesor Kardus sebelumnya. Tahukah Anda, semakin besar dan kuat mesin magnet superkonduktor yang digunakan, maka kalian akan dapat mencapai tumbukan energi yang sangat tinggi. Karena itu, partikel akselerator LHC sulit ditandingi dalam hal observasi ilmiah materi-materi fundamental, karena faktanya power akselerasi LHC adalah yang terbaik dan mampu menumbuhkan struktur partikel hingga ke keadaan paling tinggi. Dari hasil observasi tumbukan partikel-partikel inilah para ilmuwan dapat meneropong ke dalam keadaan dunia kuantum atau mekanika kuantum. Ketika berkas partikel dihancurkan satu sama lain, dari sana mereka dapat mencari, menjelajahi, dan mendeteksi apa saja entitas kuantum baru yang belum pernah kita amati. Sudah banyak penemuan-penemuan besar yang telah dibuat oleh LHC dalam hal observasi partikel langka. Sebut saja penemuan dan penciptaan Higgs boson, antipartikel, neutrino, berbagai jenis lepton, dan quark. Ya, dan yang akan Profesor Kardus bahas kali ini adalah tentang akselerator partikel terkecil di dunia yang sukses dibangun oleh para peneliti dari Universitas Friedrich Alexander Nuremberg, Jerman, yang telah mereka terbitkan pada jurnal ilmiah Nature pada 18 Oktober 2023 ini. Sebuah akselerator partikel elektron nanofotonik yang diketahui juga dapat mengakselerasikan berkas beam elektron. Ya, uji eksperimen ini telah berjalan sejak tahun 2015 dan baru tahun 2023 ini proyek tersebut berhasil direalisasikan. Nanofotonik elektron akselerator yang berhasil dibuat ini super sangat mikro, mungkin hanya seukuran chip komputer, di mana strukturnya hanya memiliki panjang 0,5 mm dan saluran pipa tempat berkas elektron diakselerasikan hanya selebar 225 nanometer, jauh lebih kecil daripada rambut manusia. Ya, plasma beam partikel elektron nantinya akan dipercepat oleh pulsa laser ultra pendek yang kemudian akan menyelimuti struktur nano. Sistem operasinya akan menggunakan laser pulsa yang digunakan untuk mendorong plasma partikel elektron yang lebih berat. Hal ini tentunya akan berbeda dengan akselerator-akselerator pada umumnya yang menggunakan medan magnet superkonduktor. Karena itulah
nanoelektron akselerator hanya mampu mempercepat elektron dengan energi yang sangat rendah. Pada eksperimen awal, mereka hanya dapat mempercepat elektron sebesar 40% dari awalnya 28,4 kilo elektron volt hingga menjadi 40,7 kilo elektron volt, yang artinya akselerasi itu 1 juta kali lebih kecil daripada hasil akselerasi LHC. Karena faktanya akselerator nano juga berukuran 56 juta kali lebih kecil daripada LHC, dan mekanismenya pun berbeda karena LHC dibangun dari 9.000 blok superkonduktor super berat. Karena itulah LHC dapat berakselerasi hingga 99% dari kecepatan cahaya. Ya, tujuan utama eksperimen ini adalah untuk menciptakan perangkat radioterapi ringkas dan portable yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan iradiasi berbagai penyakit seperti kanker dan lain-lain, terutama untuk menjadikan perangkat ini sebagai perangkat endoskopi yang dapat dimasukkan ke organ pasien secara langsung untuk dapat menembakkan radiasi-radiasi pada pusat penyakit yang diderita. Dengan begitu, pastinya lebih efektif dan aman, karena bagian tubuh lain tak akan lagi mendapatkan paparan yang signifikan karena papan radiasi telah difokuskan. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kadus tentang akselerator partikel nano elektron, karya para ilmuwan Universitas Nuremberg, Jerman. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kadus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kadus dari Universitas Friedrich Alexander, Jerman mengabarkan.